Shalom Bapak Ibu, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kita sudah memasuki tanggal 31 Juli 2020. Saya percaya hari lepas hari Tuhan selalu senantiasa menyertai. Renungan ceria pada hari ini saya beri judul Kesadaran Diri Memilih Hidup dalam Rancangan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah istilah dalam bahasa Latin, cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Aku berpikir maka ada keberadaan diri kita. Atau setiap orang menyadari bahwa hal yang paling sejati dalam dunia ini hanyalah tentang dirinya sendiri. Kita tahu ada mata, kita tahu ada tubuh, kita tahu ada jiwa, karena kita menyadari dan memahami itu ada. Menandai angin yang berembus, memaknai benda-benda di sekitar kita, ada kursi, ada kipas, ada orang lain. Mereka ada karena kita menyadari keberadaan mereka. Mungkin agak sedikit rumit dalam memahaminya, tapi sederhananya itulah sebuah ungkapan tentang kesadaran kehidupan manusia bermula dari dirinya sendiri. Nah, kesadaran ini yang mengajak setiap orang mampu memilih kesadaran-kesadaran lain, seperti memahami Alkitab sebagai bentuk iman, apa yang dikerjakan Yesus sebagai semangat hidup dalam kehidupan kita, mengerti rancangan Allah menjadi sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Itu diawali dari sebuah kesadaran tentang dirinya. Ada banyak orang yang juga tidak menyadari itu, yaitu pilihan mereka. Tapi saya percaya sebagai orang Kristen, kita belajar memahami kesadaran-kesadaran itu dan menginstalnya. Saya bilang menginstal pakai bahasa modern, atau menanamkannya dalam kehidupan kita dan membuat kita menjadi serupa dengan Allah atau imago Dei. Nah, dengan begitu kita menyadari bahwa saya adalah saya, Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Ibu sekalian, dan saudara-saudara yang terkasih adalah diri saudara-saudara sekalian. Kita berbeda, tentu kita tidak sama, ya, bahkan cara membaca Alkitab pun kita pasti berbeda. Nah, itulah sebuah kesadaran. Mari kita buka dalam Injil Matius 16 ayat 24 sampai 25. Tapi sebelumnya ada ayat-ayat sebelumnya, itu bisa dibaca. Tapi saya akan berkata membacanya, Matius 16 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Dua ayat sebelumnya menjadi kekuatan dalam membaca dua ayat ini. Saya senang bisa berbagi bahwa saat itu kejadiannya Yesus bercerita tentang salib. Tetapi kemudian Petrus mengatakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Tapi Yesus malah berkata dengan keras kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saya mengawali dengan cogito ergo sum, itu tentang kesadaran memahami hal yang dipikirkan manusia. Tapi Alkitab mencoba mengajari kepada kita tentang apa yang menjadi rancangan Allah bisa jadi berbeda. Makanya itu akan menjadi kekuatan ketika ayat 25 kita baca dengan serius. "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Kita melihatnya dalam rangkaian bahwa
rancangan Allah punya sesuatu yang berbeda dari keinginan kesadaran manusia. Mungkin terkesan, mana bisa lah, ketika kita memilih mau hidup, kita mati. Tapi ketika kita milih mati, kita hidup. Menariknya di situ. Kesadaran tentang diri. Kalau kita mati, ya mati. Kalau kita hidup, ya selama hidup kita mengerjakan sesuatu. Tapi Yesus ingin mengatakan kepada kita di awal, ada sebuah rancangan Allah yang mungkin berbeda, tidak sesuai dengan pikiran kita. Tidak gampang, tidak mudah menyadari itu dalam pikiran manusiawi kita. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa Ia akan menjalani hal yang dipandang oleh manusia sebuah kematian, tetapi bagi Allah sebuah kehidupan. Ada banyak dalam kehidupan problema kita. Kita berpikir kalau kita mau berdiakonia, ada sesuatu yang pasti akan kita berikan. Kita berpikir, bahkan kita juga bisa pelit, bisa mengurungkan niat kita untuk memberi sesuatu. Kenapa? Karena kita belum melihat rancangan Allah. Tapi bagaimana kita bisa melihat rancangan Allah? Menariknya Bapak Ibu, rancangan Allah itu sesuatu yang tak terselami, tapi bisa kita rasakan. Kita tahu pada akhirnya ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan. Jadi kalau kita mau berdiakonia seperti yang sudah kita renungkan selama 1 bulan ini, menguatkan kehidupan kita dengan kesadaran-kesadaran tentang keberadaan diri kita, kita akan jadi diperluas dan ditambah dengan kesadaran rancangan Allah. Ia merancangkan hal yang baik dengan kita bisa memberi diri, mengorbankan diri, bahwa dengan melewati masa-masa susah, Tuhan menguatkan langkah hidup kita. Jadi Bapak Ibu, jangan takut kehilangan sesuatu ketika itu dalam rancangan Allah. Tapi kalau kehilangan sesuatu karena itu rancangan manusia, itu hal yang konyol. Mati-matilah kita. Tetapi kita akan hidup ketika kita mengikuti rancangan Allah, untuk kita bisa mengerjakan hal yang menurut pikiran kita tidak mungkin. Karena Tuhan mau merancangkan hal yang baik dalam hidup kita. Saya pernah punya sebuah istilah sederhana. Katanya tiada yang mustahil bagi Allah. Betul? Rancangannya pasti akan berhasil. Iya. Tapi dengan satu syarat. Ketika kita mau melakukan rancangan itu. Kalau kita tidak mau melakukan rancangan itu, ya mustahil Tuhan akan menyertai kalau kita tidak ikut. Jadi Bapak Ibu, lihatlah apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah itu dalam terang rancangan Allah atau hanya rancangan pribadi kita? Kalau saya akan angkat tangan kita untuk bilang, Tuhan, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah rancangan-Mu dalam kehidupan, baik itu jasmani maupun rohaniku. Maka Tuhan akan menyertai dan memberikan kehidupan bagi Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Selamat mengakhiri bulan Juli dan memasuki bulan Agustus. Semoga Tuhan selalu menyertai.